Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 838-843, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi menunjuk Ju Yun Kue dan berkata, "Kau, jangan bercanda denganku seperti ini. Aku yakin kamu sudah membuat rencanakan." Ju Yun Kue terbatuk 2 kali dengan lembut. Tentu saja." Dia menatap Zhang Yi dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku punya kamu? Kau adalah kapten tim investigasi. Aku tahu kemampuanmu. Kau adalah ahli spasial. Kau bisa membawa banyak barang bersamamu. Aku yakin Anda seharusnya bisa menyediakan makanan untuk lebih dari 20 orang dengan mudah." Zhang Yi mencibir dalam hatinya. "Jadi kau bosnya dan aku harus melakukan semua hal yang merepotkan. Untungnya kau bukan pemimpinku. Kalau tidak aku akan marah padamu." Di permukaan, Zhang Yi tampak tidak berdaya. "Tidak, Nona Ju, sungguh membosankan jika KSU bermain seperti ini. Subruangku hanya seukuran gudang kecil, dan semuanya ada di sana. Amunisi untuk wusi dan bahan bakar yang dibutuhkan oleh Jin Feng saja menghabiskan lebih dari setengah ruang. Soal makanan, aku memang membawa banyak. Tapi, kau juga tahu bahwa perjalanan kita memakan waktu setidaknya 4 bulan. Kita tidak punya perbekalan apapun di sepanjang jalan, dan sekarang ada lebih dari 100 orang di kapal. Tidak pernahkah kau berpikir mengapa aku menghitung anggaran makanan untuk setiap orang dengan sangat cermat, dan bahkan menyediakan makanan sesuai dengan status masing-masing orang? Itu karena kita tidak punya banyak persediaan." "Banyak ya?" "Enggak banyak." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Jadi aku benar-benar tidak bisa menolongmu kali ini." "Bukannya aku tidak mau, aku punya kemauan tapi tidak punya kekuatan." Mata Ju Yun Kue membelalak. Kau serius?" Dia mulai merasa cemas. Karena cara terbaik yang dapat dipikirkannya adalah mengandalkan Zhang Yi. Kalau tidak, di mana dia bisa menemukan makanan untuk 20 orang di lautan es yang luas ini? Namun masih ada sekitar 2 bulan lagi. Bahkan jika kita hitung berdasarkan 1 kilogram makanan per orang per hari, itu akan menjadi 6 atau 7.000 kilogram. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Aku bukan orang yang tidak punya belas kasihan. Kalau ada cara, aku pasti sudah menyelamatkan semua orang di Pulau Yanliu. Tapi berapa banyak persediaan yang kita konsumsi setiap hari? Apakah kau benar-benar tidak tahu?" Wajah Ju Yun Kue penuh dengan rasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia pergi misi dan dia harus bepergian jauh. Jadi dia tidak punya pengalaman apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka kelaparan setiap hari kan? Zhang Yi mundur 2 langkah dan melambaikan tangannya. "Kau seharusnya tidak mengatakan, apa yang harus kita lakukan, tetapi, apa yang harus saya lakukan. Kau yang membawa orang-orang itu ke sini, jadi masalah selanjutnya akan kau selesaikan sendiri. Aku tidak akan ikut campur untuk menghindari kecurigaan." Zhang Yi mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan ikut campur, lalu tersenyum dan perlahan berjalan pergi. Begitu dia berbalik, senyum di wajah Zhang Yi berubah menjadi seringai. Faktanya, dia masih memiliki banyak perbekalan di dalam subruang. Lagi pula, itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan shelter selama 200 tahun. Tetapi mengapa dia harus menggunakan barang-barangnya sendiri untuk membantu Ju Yun Kue, seorang wanita konyol? Biarkan dia memecahkan sendiri masalah yang disebabkan oleh luapan hati sucinya. Ju Zheng juga berkata bahwa kali ini dia ingin Ju Yun Kue datang ke sini untuk berlatih. Selama Zhang Yi tidak mengambil tindakan, cepat atau lambat kekacauan akan terjadi di kabin bawah. Pada saat itu, pasti akan ada akhir yang sangat menarik. Ketika Zhang Yi memikirkan adegan itu, senyumnya menjadi lebih cerah. Dia menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan perlahan menuju kamarnya. Di balik kegelapan ada cahaya,
dan di balik cahaya ada bayangan. Siapa yang berhak mendefinisikan keadilan dan kejahatan? Zhang Yi menjadi bos yang lepas tangan dan terlalu malas untuk terlibat dalam kekacauan Zhu Yunkue. Hal ini langsung membuatnya merasa gelisah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, putri tertua keluarga Zhu mulai khawatir tentang makanan. Di lautan luas, di mana lagi dia bisa mendapatkan makanan selain bergantung pada Zhang Yi? Namun Zhang Yi dengan jelas menolak. Dari awal, dialah yang membiarkan orang naik tanpa izin Zhang Yi. Jadi dia tidak benar. Zhu Yunkue mengerutkan kening dan harus kembali ke kamar untuk perlahan memikirkan solusinya. Setelah pergi, dia menceritakan hal ini kepada sahabat sementaranya, Su Nuanxi. Setelah Su Nuanxi mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Si Zhang itu keterlaluan. Bukankah ini memalukan bagimu? Kamu adalah putri tertua dari keluarga Zhu. Bagaimana kamu bisa peduli dengan makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil mereka? Aku rasa dia sama sekali tidak punya gambaran yang jelas tentang posisinya. Kau terlalu baik padanya. Kau tidak bisa hanya bergantung pada hubungan pamanmu." Zhu Yunkue memotongnya. Baiklah, aku bukan tipe orang yang suka menindas orang lain." Dia terlalu malu untuk memberitahu Su Nuanxi bahwa dia tidak bisa mengendalikan Zhang Yi sama sekali. Bagaimanapun, dia lahir dalam keluarga pejabat, jadi dia masih harus menyelamatkan mukanya. Tapi sekarang tanpa persetujuannya, di mana aku bisa mendapatkan begitu banyak makanan untuk belasan orang di kabin bawah? Su Nuanxi menghitung dengan jarinya, bukan hanya itu. Selain makanan, kebutuhan sehari-hari lainnya juga akan terbatas. Pembalut, gula merah, obat-obatan, tisu toilet, air bersih, semuanya tidak cukup. Semakin Zhu Yunkue memikirkannya, semakin sakit kepalanya yang dirasakannya dan dia menghela napas panjang. Tiba-tiba Su Nuanxi mendapat sebuah ide dan memikirkan sebuah ide bagus. "Oh, aku punya ide bagus." Zhu Yunkue segera menatapnya, "Apa yang ada dalam pikiranmu?" Su Nuanxi terkekeh, "Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah makanan terlebih dahulu." Ketika ditanya oleh Zhu Yunkue, dia tidak menyimpan rahasia dan mengungkapkan pikirannya. Sulit untuk berbicara dengan Zhang, tetapi orang lain di kapal harus menghormatimu, bukan? Aku lihat para awak kapal itu makan banyak ikan dan daging sepanjang hari, dan makanan yang tidak habis itu dibuang ke laut. Sungguh pemborosan. Kenapa tidak meminta mereka untuk menyimpan sebagian makanan mereka? Setiap orang hanya perlu menyumbangkan sepertiga makanan mereka kepada orang-orang di kabin bawah, yang pasti akan cukup untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka. Zhu Yunkue memutar matanya dan tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Ini memang ide bagus. Zhang Yi selalu sangat murah hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Standar makanan kru sangat tinggi. Bukan hanya makanan yang berlimpah, tetapi setiap orang juga diberikan asupan makanan harian yang sama dengan yang dihabiskan orang biasa dalam 1,5 hari. Hal ini juga mengakibatkan standar hidup mereka menjadi sangat mewah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kabin menengah dan bawah, dan ada banyak sisa makanan yang harus dibuang setiap hari. Ada kilatan puas di mata Zhu Yunkue. Dia telah mengambil keputusan dan akan pergi ke Laut Tian besok untuk menyampaikan permintaan ini. Mengingat statusnya, jika dia datang ke sana hanya untuk meminta makanan, orang-orang itu harus menghormatinya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar lebih dari selusin orang di kabin bawah. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian kontradiksi paling penting saat ini. "Zhang Yi, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa memecahkan masalah di kapal." Zhu Yunkue mendengus pelan, dan batu di hatinya untuk sementara disingkirkan. Tiba-tiba suara bayi menangis keras kembali terngiang di telinganya. Su Nuanxi buru-buru berkata, "Ah, dia kencing lagi." Kedua wanita itu sibuk mengganti popoknya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa pantat anak itu sudah memerah. Keesokan paginya,
Ju Yunkue menemukan Lao Tian saat makan malam. Perwira pertama Tian, bisakah Anda datang dan berbicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ju Yunkue memanggil Lao Tian sambil tersenyum. Lao Tian sedang memegang kaki ayam di tangannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ju Yunkue biasanya memiliki kepribadian yang dingin dan menyendiri, bahkan ketika dia tersenyum pada mereka, dia terlihat jauh dan menjauh. Tetapi hari ini, dia tampaknya sengaja mendekatinya. Jika seseorang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Si tua Tian menggumamkan sesuatu dalam hatinya, tetapi tetap berjalan melewatinya sambil tersenyum. Nona Ju, apakah ada yang salah? Apakah sarapannya tidak sesuai dengan selera Anda? Lao Tian mengikuti Ju Yunkue ke sudut kafetaria dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih harus berhati-hati saat menyinggung putri tertua keluarga Ju. Ju Yunkue menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Meskipun rasanya biasa saja, tapi masih bisa dimakan. Aku datang kepadamu karena aku ingin kau membantuku. Bagaimana? Kau tidak akan menolak untuk membantuku kan? Menghadapi tatapan ingin tahu Ju Yunkue, Lao Tian hanya tertawa. Lihat apa yang kau katakan. Jika kau ingin kami melakukan sesuatu, tidak bisakah kau langsung memberitahu kapten? Bukankah merendahkan martabatmu untuk meminta kami, bawahanmu? Ju Yunkue terbatuk pelan. Masalah ini bukan masalah besar. Tidak perlu melalui Tuan Zhang. Lao Tian sedikit mengernyit. Kalau begitu, katakan padaku apa pendapatmu. Ju Yunkue berkata, aku ingin meminta Anda untuk membantuku melakukan perbuatan baik. Dia menjelaskan tujuannya dengan jelas. Artinya, sekitar selusin awak kapal diharuskan menyimpan sebagian makanan mereka setiap hari dan kemudian memberikannya kepada penumpang gelap di kabin bawah. Makananmu sangat banyak sampai-sampai kau tidak bisa menghabiskannya. Terakhir kali aku melihatmu membuang sisa nasi ke laut. Lihat, membuangnya juga akan sia-sia. Jadi mengapa tidak menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang berguna? Aku akan berterima kasih padamu untuk itu. Ju Yunkue menatap Lao Tian sambil tersenyum. Dia merasa bahwa Lao Tian pasti akan menyetujui permintaannya. Lagi pula, ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, dan dia juga bisa menyenangkan keponakan komandan wilayah. Jadi mengapa tidak melakukannya? Tetapi siapa yang tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang dibayangkannya. Setelah mendengarkan dengan diam, Lao Tian tidak memberikan jawaban apapun, tetapi bertanya, apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan kapten kita? Ekspresi Ju Yunkue sedikit berubah. Kalau saja Zhang Yi tahu tentang ini, bukankah dia akan diolok-olok olehnya? Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian serta langsung menemui Lao Tian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak perlu repot-repot Tuan Zhang dengan hal semacam ini. Ju Yunkue berkata dengan tidak nyaman. Ketika Tian Tua mendengarnya mengatakan hal ini, tatapan matanya berubah main-main dan punggungnya tegak. Jika memang begitu, aku akan berada dalam kesulitan. Dia mendesah dalam-dalam, tampak gelisah. Ju Yunkue membelalakan matanya. Bagaimana ini bisa sulit? Kau bisa membagi makanan yang tidak bisa kau habiskan. Paling buruk, kau bisa memilih makanan yang tidak kau suka. Apa susahnya? Lao Tian menjelaskan, standar minum untuk setiap anggota kru ditetapkan secara khusus oleh kapten kami. Pelayaran samudra adalah hal yang sangat menguji tekad seseorang. Kapten sangat perhatian pada kami dan memberi kami kepuasan maksimal dalam hal makanan dan minuman. Hanya jika kru memiliki cukup makanan, mereka dapat bekerja dengan energi penuh. Haha, bagaimana dengan masalah membuang makanan yang belum habis? Kita tidak akan pernah bisa yakin tentang hal semacam ini. Kita tidak pernah tahu kapan nafsu makan seseorang sedang buruk dan mereka mungkin makan lebih sedikit. Namun, jika mereka harus melakukan pekerjaan berat,
Nafsu makan mereka akan meningkat dan mereka akan makan lebih banyak. Jika saya melakukan apa yang Anda katakan, akan sulit untuk mengoordinasikan jumlah makanan yang saya makan. Semua orang tidak makan dengan baik, dan mereka tidak punya energi untuk bekerja. Sangat mudah terjadi kesalahan di lautan luas ini. Ju Yunkue hendak membuka mulut untuk membantah. Tian Tua tidak memberinya kesempatan apapun dan berkata terlebih dahulu, semua jumlah makanan standar ditetapkan oleh kapten setelah pertimbangan yang cermat. Bagaimana kalau begini? Anda bicarakan saja dengan kapten. Aku hanya akan mengubahnya jika dia memberi perintah. Kalau tidak, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ju Yunkue tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak bisa memerintah seorang Tian Tua. Tetapi apa yang dikatakan Lao Tian sangat meyakinkan, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lalu, apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Nada bicara Ju Yunkue terdengar sedikit memohon. Setelah mendengar ini, Tian Tua tidak berani benar-benar menyinggung Ju Yunkue sampai mati. Dia bukan Zhang Yi dan tidak memiliki keberanian sebanyak itu. Si tua Tian mengelus jenggotnya dan berpikir matang-matang sebelum menemukan solusinya. Bagaimana kalau begini, setelah kita selesai makan setiap hari, tidak peduli berapa banyak sisa makanan yang ada, kita bisa mengumpulkannya dan mengirimkannya kepada mereka. Dengan begitu, beberapa orang bisa makan sedikit. Ju Yunkue menolak lamaran itu tanpa ragu-ragu. Ini sama sekali tidak mungkin. Mereka semua manusia, bukan hewan. Bagaimana mungkin kau membiarkan mereka memakan ludah? Tian Tua tertawa dan berkata, Nona Ju, saat ini, nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Ketika saya menderita di kota Tianhai, saya makan kotoran, belum lagi kotoran, saya bahkan makan air busuk. Ju Yunkue terus menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima pendekatan ini. Itu tidak mungkin. Ada lebih dari 1.000 orang di kabin bawah. Jika sebagian dari mereka diberi makanan biasa dan sebagian lagi diberi makanan sisa, pasti akan terjadi kekacauan. Tian Tua mencibir dan memandang rendah para imigran ilegal itu. Mungkin mereka akan bergegas memakan minuman kita. Apa yang salah dengan air liur? Standar makanan untuk awak kapal mereka adalah yang terbaik. Ada lemak dan tulang ayam di sisa makanan, yang lebih baik daripada makanan di kabin bawah. Tidakkah Anda melihat bahwa pada abad yang lalu, orang-orang tua Silla suka memungut sampah yang dibuang oleh tentara Kolombia dan memasaknya untuk dimakan? Disebut juga, panci tentara. Pengungsi tidak lagi dapat diperlakukan dengan standar orang biasa. Mampu memberi mereka sesuatu untuk dimakan dan menjaga mereka tetap hidup merupakan berkat yang luar biasa. Ju Yunkue terus menggelengkan kepalanya, dan tidak peduli bagaimana Lao Tian membujuknya, dia tidak mau melakukannya. Tian Tua juga tidak berdaya. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Kau bisa melakukannya sendiri. Ju Yunkue menggertakkan giginya dan berkata, tunggu sebentar, jika cara ini tidak berhasil, aku punya cara lain. Dia memikirkannya sepanjang malam kemarin dan muncullah sebuah ide bagus. Si tua Tian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ju Yunkue menunjuk ke lautan luas dan berkata, kita berada di laut. Sebenarnya ada banyak ikan di laut, yang semuanya merupakan bahan yang sangat baik. Aku ingin memobilisasi semua orang untuk pergi memancing dan mengisi kembali persediaan makanan kita. Dengan cara ini, mungkin kita tidak hanya dapat mengatasi masalah kekurangan pangan, tetapi juga memperluas penyimpanan. Ju Yunkue sangat bangga dengan kecerdasannya. Karena mereka telah berlayar begitu lama, Zhang Yi tidak pernah berpikir untuk mengisi kembali makanan melalui penangkapan ikan di laut. Namun, Lao Tian menolak usulan itu tanpa ragu. Nona Ju, ini ide bagus, tapi sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Ju Yunkue tidak senang. Kenapa tidak? Lao Tian, aku juga sering melaut dan pernah naik kapal pesiar untuk memancing di laut. Ada banyak ikan besar di laut,
dan satu ikan bisa memberi makan beberapa orang. Kenapa tidak? Jawab aku. Lau Tian dengan kasar menusuk fantasi indahnya. Anda membayar harga yang sangat mahal untuk pergi ke sana. Bagaimana bisa sama seperti sekarang? Memancing di laut dilakukan di daerah yang hasil perairannya melimpah, dengan menggunakan umpan yang terbaik. Tapi sekarang, lihatlah di mana kita berada. Tidak semua tempat di laut memiliki ikan. Jika Anda tidak memilih tempat tertentu, wajar saja jika Anda memancing seharian dan tidak melihat apapun. Lagi pula, memancing butuh umpan. Kamu mau kami beri kamu makanan? Lau Tian menunjuk keluar. Jin Feng bergerak maju dengan cepat. Kapal itu melaju sangat kencang, angin dan ombak juga sangat kuat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk tetap berada di luar sepanjang waktu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi keluar dan mencoba memancing dengan tongkat pancing. Jika Anda bisa berdiri kokoh di dek, Anda hebat. Wajah Zhu Yunkue membiru dan merah setelah mendengar apa yang dikatakan Lau Tian. Ide cemerlang yang muncul setelah dipikirkan matang-matang adalah sebuah lelucon belaka di mata pelaut tua itu. Aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Apa yang bisa kulakukan untuk mengatasi masalah pangan? Zhu Yunkue berkata dengan marah. Lau Tian menaruh tangannya di depan mulutnya dan batuk dengan kuat beberapa kali. Kalau bukan karena ini, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Ini sulit? Kalau begitu, tidak perlu mengurusnya. Anda sendirilah yang mendatangkan masalah ini karena ikut campur dalam urusan orang lain. Siapa yang Anda salahkan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa makanan jatuh dari langit? Saya tetap mengatakan hal yang sama. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, Anda hanya dapat berkonsultasi dengan kapten. Lau Tian dan Zhu Yunkue berpamitan dan kembali makan. Dia datang ke meja makan para pelaut dan mengambil semangkuk besar nasi. Di atas meja terdapat panci besar berisi ayam, bebek, ikan, dan daging. Meskipun semuanya adalah makanan beku, semuanya tetap sangat lezat setelah dimasak oleh Xie Changming. Zhu Yunkue menjadi semakin marah semakin dia melihatnya. Dia bahkan tidak ingin makan saat ini. Pada saat ini, Sun Wanxi juga datang. Dia memegang baskom logam berisi makanan di tangannya dan berkata kepada Zhu Yunkue, "Senior, bagaimana diskusinya? Apakah orang-orang di kapal setuju untuk berbagi makanan dengan orang-orang di kabin bawah?" Zhu Yunkue menggelengkan kepalanya. "Tidak." Sun Wanxi melirik mereka dengan marah. Para awak kapal di sana tertawa, makan dan minum, mengobrol, dan mereka menjalani kehidupan yang sangat santai dan bahagia. Mereka benar-benar tidak punya simpati sama sekali. "Senior, mari kita pergi dan memberikan makanan kita kepada orang-orang miskin yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan." Semua makanannya disiapkan secara khusus, dan sulit ditelan saat tiba, tetapi dia tidak merasa bersalah memberikannya kepada orang lain. Paling buruknya, saya bisa saja mengikuti Zhu Yunkue dan makan serta minum gratis di siang hari. Zhu Yunkue juga sangat marah saat ini dan tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Dia merasa bahwa Lau Tian dan yang lainnya, seperti Zhang Yi, terlalu berdarah dingin. Tapi dia berbeda. Dia adalah orang yang sangat berkualitas yang telah menerima pendidikan tinggi di barat dan tahu bagaimana menghormati orang lain. Semakin sulit lingkungannya, semakin dia harus menunjukkan kecerdasan dan kehebatannya. Dengan cara ini, keunggulannya dapat disorot dan ketidakberartian Zhang Yi dan yang lainnya dapat diperjelas. Memikirkan hal ini, dia merasa makanan di tangannya menjadi suci. Itu seperti sakramen dalam suatu kebaktian. "Tunggu sebentar. Aku akan pergi mencari You Ke. Zhu Yunkue merasa makanan untuk dua orang terlalu sedikit, dan You Ke memberinya kesan bahwa dia adalah seseorang yang dapat diajak bicara. Jadi dia ingin You Ke ikut melakukan perbuatan baik mereka. Tak lama kemudian, dua orang itu berjalan dengan langkah mantap dan sampai di luar kamar Zhang Yi dan You Ke. Tok tok tok.
Yo KR. Tok tok tok. Yo KR. Setelah mengetuk 3 kali berturut-turut, pintu akhirnya terbuka. Yo KR mengenakan gaun tidur hitam, dengan separuh tubuhnya terlihat melalui celah pintu. Rambutnya yang lembut jatuh ke bahunya dan ke dadanya yang menjulang tinggi, membuatnya sangat menawan dan menarik. Mengapa kau datang menemuiku pagi-pagi sekali tanpa sarapan? Ju Yunkue melirik ke dalam ruangan melalui celah pintu dan tidak melihat Sang Yi, tetapi dia tahu Sang Yi ada di dalam. Ju Yunkue sengaja berkata dengan keras, Lisa dan aku akan membantu para pengungsi miskin itu dan berbagi makanan dengan mereka. Apakah kau mau ikut dengan kami? Ah? Yo KR tidak dapat menahan tawa, dan melihat mangkuk nasi di tangan mereka, dia merasa tidak bisa berkata apa-apa. Kau benar-benar ingin melakukan itu? Iya, kau mau ikut? Aku yakin kau orang yang peduli. Ju Yunkue menekankan itu dengan sengaja. Dia datang menemui Yo KR dengan ide lain. Makanan yang dimakan Yo KR dan Zhang Yi berbeda dari yang lain, karena Zhang Yi membawanya sendiri. Karena itu, ketika Yo KR memberikan makanan, itu sama saja dengan Zhang Yi yang memberikan hadiah. Ini akan membuka celah dan memungkinkan Zhang Yi menurunkan kewaspadaannya terhadap para penyelundup. Yo KR tersenyum dan berkata, aku baru saja selesai makan. Ah? Begitukah? Ju Yunkue dan Su Nuansi sama-sama tampak menyesal. Yo KR menunjuk mangkuk nasi baja tahan karat di tangan mereka. Tapi aku penasaran, berapa banyak orang yang bisa diberi makan dengan makanan kecil ini? Su Nuansi mendengus pelan, betapapun kecilnya, itu tetaplah tanda terima kasih KAI. Itu menunjukkan kebaikan dan kemanusiaan kami. Yo KR mengangguk dengan senyum di wajahnya. Itu ide yang bagus. Aku hanya sedikit khawatir jumlah mereka bertambah dan mereka akan kekurangan makanan, sehingga mereka mungkin akan mulai berkelahi. Setelah kata-kata ini diucapkan, Ju Yunkue dan Su Nuansi saling memandang dengan heran. Mengapa mereka tidak memikirkan masalah ini? Namun tak lama kemudian, Ju Yunkue menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Tetapi Zhang Yi ada di ruangan itu, dan dia tidak akan memberi Zhang Yi kesempatan untuk menertawakannya. Tidak, orang-orang di Pulau Yanliu berkualitas tinggi, dan tidak akan ada hal seperti itu. Yo KR mengangguk. Baiklah, aku doakan yang terbaik untuk kalian semua. Ju Yunkue dan Su Nuansi berbalik dan pergi, menuju kabin di tingkat bawah. Yo KR menutup pintu dan pergi duduk di depan Zhang Yi. Saat ini, Zhang Yi sedang duduk di sofa, mengobrol dengan orang-orang di shelter melalui telepon satelit. Tetapi suara burung Ju Yunkue terlalu keras dan sulit baginya untuk mendengarnya. Dua wanita bodoh, mereka akan melakukan hal bodoh lagi. Yo KR tersenyum tipis, penuh pesona dan daya tarik. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka semua adalah wanita yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Jadi, wajar saja kalau mereka sedikit naif. Zhang Yi berkata dengan tenang, apakah mereka tidak bersalah atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja aku tidak suka dua lalat yang sok suci itu berdengung di telingaku. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum jenaka pada Yo KR. Kalau begitu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Sementara itu di tempat lain, Ju Yunkue dan Su Nuansi sudah tiba di bawah. Mereka meminta kru untuk membantu mereka membuka pintu dan meminta mereka mengantarkan makanan kepada para pengungsi miskin di kabin bawah. Melihat hal ini, awak kapal mengingatkan mereka, para wanita, harap berhati-hati. Situasi di sana seserius sekarang. Ju Yunkue berkata, tidak apa-apa. Kami di sini untuk membawakan mereka makanan. Mereka hanya akan berterima kasih kepada kami. Melihat ekspresi Ju Yunkue yang bersikeras, kru tidak punya pilihan selain membuka pintu pembatas. Ruang di kabin bawah tidaklah kecil, tetapi sebagai gudang, setiap ruangan relatif besar. Biasanya puluhan orang tinggal dalam satu ruangan.
Cahayanya tidak terlalu memadai. Kami menyalakan lampu di malam hari, dan pada siang hari hanya ada cahaya redup yang masuk melalui jendela yang tinggi. Begitu pintu terbuka, suaranya langsung menarik perhatian semua orang. Sejak kerusuhan terakhir di kabin bawah, Tian Tua telah memperkuat pengelolaan tempat ini. Biasanya pintu tidak pernah dibuka kecuali pada waktu makan siang. Oleh karena itu, begitu pintu terbuka, orang-orang dari seluruh ruangan langsung menjulurkan kepala untuk memeriksa. Ju Yunkue dan Sun Wanxi berjalan menuruni tangga sambil berkata sambil berjalan. Jangan takut, kami di sini untuk membawakanmu makanan. Jika ada yang belum makan seharian, cepatlah ke sini. Keduanya memiliki senyum lembut di wajah mereka, seperti perawan Maria. Namun, saat mereka selesai berbicara, sekelompok besar orang bergegas keluar dari kamar mereka dan buru-buru menyambar makanan di tangan mereka. Ada terlalu banyak orang. Sekalipun mereka tidak saling dorong dan saling dorong dengan sengaja, orang-orang di kabin bawah tetap berjuang keras hanya untuk mendapatkan 2 porsi makanan. Akibatnya, Ju Yunkue dan Sun Wanxi terjatuh ke tanah. Yang lain tidak peduli karena jika mereka terlambat selangkah, tidak akan ada nasi tersisa setelah makan. Semakin banyak orang datang, dan Ju Yunkue serta Sun Wanxi jatuh ke lantai. Banyak kaki yang menginjak mereka dan mereka menjerit kesakitan. Untungnya, awak kapal yang membuka pintu tidak pergi saat itu. Melihat kejadian itu, dia berteriak, "Hentikan, atau aku akan menghajar kalian sampai mati." Dia menarik pengaman senapan dengan bunyi klik. Suara yang akrab ini bagaikan jarum jam yang memutar tubuh setiap orang, menyebabkan mereka segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengangkat tangan. Namun, beberapa anak, karena badannya yang kecil, berhasil menerobos kerumunan, menjatuhkan diri ke tanah, dan berusaha keras menyekop nasi yang jatuh ke tanah ke dalam mulut mereka. "Bajingan, kalian mau memberontak? Minggir dari sini!" Anggota kru turun dengan senjata di tangannya dengan ganas. Lalu dengan cepat membantu Ju Yunkue dan Sun Wanxi berdiri. "Sudah kubilang, di sini berbahaya. Mereka sangat lapar dan ingin memakan orang. Kalian berdua adalah orang-orang berstatus tinggi, jadi cobalah untuk menghindari tempat-tempat seperti ini di masa mendatang." Anggota kru itu memiliki senyum main-main di wajahnya. Ju Yunkue dan Sun Wanxi sudah ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi dan wajah mereka menjadi pucat. Meski hanya belasan detik, mereka diinjak oleh kaki yang tak terhitung jumlahnya. Kalau terlambat sedikit, mereka mungkin sudah terinjak-injak sampai mati. Mereka berdua tidak repot-repot mengucapkan kata-kata sopan lagi dan melarikan diri dari kabin bawah dengan panik. Anggota kru itu menunjukkan ekspresi ganas lagi, mengarahkan senjatanya ke arah mereka dan berkata, "Bajingan, kalian tidak tahu bagaimana cara berterima kasih saat aku memberimu makanan. Kalian pantas mati kelaparan." Tak seorang pun di dalam kabin yang berani menjawab dan menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa takutnya. Anggota kru mendengus dingin, pergi melalui tangga, lalu mengunci pintu kabin dengan rantai besar. Begitu pintu kabin ditutup, suara-suara keributan dan umpatan mulai terdengar lagi. Ju Yunkue dan Sun Wanxi pergi dalam keadaan sangat malu. Mereka tidak berani melihat ke atas atau ke sekeliling, karena takut orang lain akan melihat penampilan malu mereka. Keduanya tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke kamar Ju Yunkue. Begitu memasuki kamar, Sun Wanxi tidak dapat menahan tangisnya. Suhu di ruangan itu mengaktifkan fungsi saraf kulit Ju Yunkue, dan dia merasakan sakit parah di banyak bagian tubuhnya. Jika diperhatikan lebih teliti, ada memar di mana-mana dan banyak jejak sepatu di pakaiannya. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ju Yunkue tersentak kesakitan dan berkata dengan sedih dan marah. Sun Wanxi menangis tersedu-sedu, mereka sangat menderita. Mereka adalah orang baik saat berada di pulau itu. Namun sekarang mereka telah menjadi seperti binatang buas yang hanya menginginkan sedikit makanan. Jika ada cukup makanan, mereka tidak akan seperti ini.
Ju Yunkue menatapnya tidak senang dan merasa marah. Hampir terinjak-injak sampai mati, tetapi dia masih punya mood untuk peduli terhadap orang lain. Namun setelah dipikir-pikir lagi, logika Sun Wansi cukup masuk akal. Kenapa? Apakah kau punya banyak makanan saat berada di pulau itu? Ju Yunkue bertanya sambil terengah-engah. Sun Wansi mengangguk pelan. Biasanya, para lelaki yang pergi mencari makan, dan kami para gadis tidak pergi keluar. Dan dia terdiam dan tidak bisa melanjutkan perkataannya. Suaranya tiba-tiba berhenti dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tak perlu dikatakan, dia pasti sedang memikirkan Yamada Masahiro. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini adalah masalah terbesar saat ini. Ju Yunkue duduk di tempat tidur dan menemukan obat penghilang rasa sakit dan perban di kotak obat. Dia hanya mengoleskan obat pada tubuhnya lalu membalutnya. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang bagaimana menyelesaikan masalah makanan bagi orang-orang di kabin bawah. Sun Wansi tergagap dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Bagaimana dia bisa menemukan solusi seperti itu? Saat itu, Tommy terbangun oleh suara dua orang dan mulai menangis lagi. Keduanya sakit kepala, dan Sun Wansi bergegas membujuk anak itu. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Tommy akhir-akhir ini. Dia suka menangis dan kualitas tidurnya sangat buruk. Dia mudah terbangun. Hei, mungkin semua anak seperti ini. Mereka berdua memusatkan perhatian mereka untuk mengurus Tommy, dan urusan ini menyita seluruh energi mereka selama beberapa hari. Sedangkan untuk masalah makanan penumpang di kabin bawah, untuk sementara dikesampingkan. Faktanya, dalam pikiran bawah sadar Ju Yunkue, dia merasa bahwa bahkan jika dia mengabaikannya untuk saat ini, tidak ada hal serius yang akan terjadi. Lagi pula, orang tidak akan benar-benar mati kelaparan jika mereka makan lebih sedikit. Di saat yang sama, di kabin bawah, baru saja terjadi perkelahian sengit gara-gara dua kotak bekal makan siang itu. Mulanya hanya terjadi benturan dan gesekan akibat tarikan itu saja. Namun saat tabrakan terus berlanjut, emosi mereka meningkat dan pertengkaran berubah menjadi perkelahian. Banyak orang dipukuli sampai babak belur, bahkan ada yang berdarah-darah. Akan tetapi, saat mereka meminta bantuan kepada kru di luar, mereka pura-pura tidak mendengar. Apakah kau bercanda? Mereka menyebabkan cedera mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka meminta Dr. Yo untuk merawat mereka? Biarkan mereka menanggung akibatnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing dengan lesu dan menjilati luka masing-masing. Namun, banyak orang tanpa sadar melihat ke arah ruangan yang dalam. Kelompok orang terakhir yang menaiki kapal, kelompok imigran ilegal, tinggal di sana. Awalnya, mereka tidak tahu ada imigran ilegal di kapal itu. Jadi mereka hanya menyalahkan masalah tidak cukupnya makanan setiap hari pada sikap keras Zhang Yi dan awak kapal lainnya. Tetapi sekarang setelah kebenaran terungkap, mereka menyadari bahwa makanan mereka dicuri oleh pencuri. Mereka tidak mendapatkan cukup makanan karena ada parasit di kabin. Perasaan kesal pun muncul dalam sekejap. Terutama ketika tiba saatnya makan malam, emosi ini menjadi sangat kuat. Ini bukan pertama kalinya mereka bertarung hari ini. Mereka mulai berkelahi saat sarapan dan lagi saat makan siang. Di kabin bawah, suasana gelisah perlahan menyebar. Ketika semua orang lapar, mereka menemukan parasit mencuri makanan di sekitar mereka. Emosi itu hanya dapat digambarkan dengan kebencian. Ini semua salah para penumpang gelap terkutuk itu. Jika bukan karena mereka, kami mungkin bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak punya cukup makanan dan terus-terusan dipukuli. Akan jadi bencana jika mereka tidak ikut serta. Kalau dipikir-pikir, sepertinya benda-benda itu sengaja ditaruh di sini oleh wanita bermarga Ju itu. Sialan, dia juga jalang. Ini semua salahnya sampai kita menderita begitu banyak. Diam, pelankan suaramu. Toh,
Kita masih harus bergantung pada mereka untuk mencari nafkah. Jangan sampai ada yang mendengar, atau kita akan dilempar ke laut untuk dimakan hiu. Meskipun orang-orang marah, mereka tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut. Lagi pula, ada angkatan bersenjata seperti Zhang Yi yang bertanggung jawab. Apabila mereka berani memulai perkelahian besar lagi, mereka bisa saja dibuang ke laut untuk dijadikan makanan hiu. Namun, akankah kita biarkan hal ini terus berlanjut? Mereka merasa frustrasi dan panik lagi. Di sisi nelayan, Lu Dahai, Rong Lei dan Yu Gang duduk di sudut, bersembunyi dalam kegelapan. Mata tajam Lu Dahai bersinar dengan cahaya tajam bagai pisau dalam bayangan. Setelah kiamat tiba, mereka sudah membunuh orang-orang, dan aura ganas di tubuh mereka membuat orang biasa tidak berani mendekati mereka. Lu Dahai menatap pintu kamar tamu penyelundup itu dengan tatapan muram. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan bajingan-bajingan ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan makanan yang layak kita dapatkan. Lu Dahai berkata dengan dingin. Rong Lei dan Yu Gang menatapnya dan berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa melakukan ini. Kita berada di kapal. Jika kita bertindak sewenang-wenang, kita mungkin akan dihukum oleh orang-orang di atas." Lu Dahai menarik napas dalam-dalam dan memukul papan tempat tidur dengan keras. "Aku juga tahu itu. Kau tidak perlu mengingatkanku." Lu Dahai dipenuhi dengan kebencian. Kalau bisa, dia benar-benar ingin bertarung sengit dengan orang-orang itu. Namun, tujuan ini sangat sulit dicapai. Hubungan antara penumpang lain di kapal itu rata-rata. Para penumpang gelap itu tampaknya menyadari bahwa situasi mereka tidak benar, dan malah berkumpul bersama, secara tak terduga menjadi kekuatan paling berkuasa di kabin bawah. Mereka seperti gajah jantan yang tidak bergading, tetapi mereka yang paling agresif. Ketidakpuasan menyebar ke seluruh kabin bawah. Namun tak seorang pun membenci Zhang Yi dan krunya. Mereka memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menyelundupkan orang melintasi perbatasan. Saat ini, pintu kamar tempat para penumpang gelap itu berada terkunci rapat dan diblokir dengan puing-puing dari dalam. Di antara kelompok orang ini, ada orang-orang dari banyak negara, tetapi sebagian besar dari mereka dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar, dan beberapa fasih berbahasa Mandarin. Jumlah semuanya 10 orang. Suasana di ruangan itu sangat tegang, dan semua orang berkumpul di dekat tempat tidur di tengah. Dan di antara mereka ada 3 pria. Dari posisi mereka, terlihat bahwa pemimpinnya adalah seorang laki-laki yang duduk di tempat tidur, berambut putih panjang, dan berusia sekitar 50 tahun. Dia berasal dari Marley, seorang taipan real estate yang memulai karirnya sebagai anggota geng bernama Zaku. Dan ada 2 orang lain di sampingnya. Seorang pria dengan potongan rambut buzz cut, berkulit gelap, dan tinggi lebih dari 1,9 meter. Dia adalah atlet sanda bernama Elrod. Ada lagi yang tingginya hanya sekitar 1,7 meter, dengan rambut liar dan kulit coklat. Dia adalah petarung Muay Thai bernama Yamat. Ketiga orang ini sekarang menjadi 3 pemimpin komplotan penyelundup. Sejak awal ketika mereka menaiki kapal, kekuatan seperti itu terbentuk secara diam-diam. Alasannya, jika suatu saat nanti ada yang tahu, kita akan punya kekuatan untuk melawan. Cahaya di ruangan itu redup, dan Zaku sedang memegang akar rumput yang dipetiknya dari tikar di mulutnya. Dia adalah seorang perokok berat, tetapi sebelum menaiki kapal, semua orang diperiksa dengan ketat, dan semua senjata, peralatan komunikasi, dan bahkan tembakau disita. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kecanduan merokoknya. Tuan Zaku, suasana di kapal ini sedang tidak baik sekarang. Saya rasa babi-babi itu ingin melawan kita. Apa yang harus kita lakukan? Elrod mengerutkan kening dan bertanya pada Zaku dengan khawatir. Ada lebih dari 100 orang di kabin bawah, dan jumlah mereka kurang dari 1/5 dari keseluruhan. Sekarang setelah identitas para penumpang gelap itu terungkap, yang lain pasti kesal karena mereka telah mengambil makanan mereka.
Begitu emosi ini meletus dan perkelahian terjadi, mereka pasti akan kalah jumlah. Penumpang gelap lainnya di kabin juga tampak khawatir. Takut kalau mereka akan mengikuti jejak orang-orang Jepang tersebut. Tak disangka, setelah mendengar hal itu, Zaku mengangkat alisnya dan menatap Elrod, lalu tertawa, hehehe. Takut kenapa? Zaku bertanya balik sambil tersenyum. Wajahnya penuh ketenangan dan ketentraman. Sebagai pemimpin geng yang terkenal di Marley, dia telah menyaksikan berbagai macam kejadian besar. Dia sebelumnya bersikap rendah hati karena dia tidak ingin menarik perhatian Zhang Yi dan yang lainnya. Namun sekarang identitasnya telah terungkap. Zhang Yi juga menyatakan sikapnya dan tidak ingin terlibat dengan apa yang terjadi di kabin di bawah. Maka dia tidak akan menahan diri lagi. Melihat hal ini, Elrod segera memujinya. Tuan Zaku, apa rencana Anda? Kami akan mendengarkan Anda. Sekelompok orang yang tidak memihak tidak punya pilihan selain mengikuti Zaku. Baik, Tuan Zaku, beritahu saya apa yang harus kita lakukan. Selama kami bisa bertahan hidup, kami akan mematuhimu. Zaku menyipitkan matanya. Baiklah, mulai hari ini, aku akan memberitahu mereka siapa raja sebenarnya di kabin ini. Menunggu sampai waktu makan malam. Seperti biasa, Xie Changqi datang sambil membawa ember makan siang. Meskipun kondisi kehidupan di kabin bawah adalah yang terburuk, Zhang Yi tidak membiarkan orang memperlakukan mereka seperti binatang. Pasokan makanan masih didasarkan pada jumlah orang. Makanan di setiap kamar dipisahkan secara ketat, berdasarkan jumlah orang, lebih atau kurang. Xie Changming turun, menaruh makanan dalam ember, lalu berteriak, "Saatnya makan." Pada saat ini, orang yang bertugas mengumpulkan makanan akan datang ke setiap kamar dan mengambil makanan dari kamar mereka masing-masing. Tetapi pada saat itu, semua orang mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang kabin. Hulala, semua orang di ruangan itu telah melihatnya secara tidak sadar. Lalu mereka melihat awan gelap datang ke arah mereka dengan cepat. Zaku memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan di depan dengan wajah tanpa ekspresi. Tangan kirinya dan kanannya, Elrod dan Yamat, memiliki ekspresi garang di wajah mereka dan berdiri di kedua sisi. Pada saat ini, para penyelundup benar-benar melepaskan penyamaran mereka, terutama aura mengerikan dari gerombolan Zaku, yang membuat banyak orang ketakutan dan membuat mereka mundur. Lu Dahai adalah orang yang bertugas mengambil makanan dari kamar mereka. Saat dia melihat ekspresi Zaku dan yang lainnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa begitu banyak dari kalian datang ke sini hanya untuk makan? Dia bertanya dengan hati-hati. Lu Dahai baru saja mengajukan pertanyaan. Tanpa diduga, yang menantinya adalah serangan lutut dahsyat dari petinju Thailand Yamat. Meskipun Lu Dahai memiliki kebugaran fisik yang baik, namun ia pernah dipukul begitu keras oleh petarung Muay Thai profesional, hingga tubuhnya bengkok seperti udang dan jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Zaku berjalan mendekat, mengambil setumpuk piring, dan membantingnya keras ke kepala Lu Dahai. Drak! Klong, klong. Kepala Lu Dahai terbentur keras sekali hingga berdarah. Dia melihat bintang-bintang. Telinganya berdengung, dan dia hampir pingsan. Zaku tidak berhenti, tetapi terus menghancurkan kepalanya dengan keras. Dia sama sekali tidak menahan diri dan tampak seperti ingin membunuh seseorang. Tindakan brutal itu membuat semua orang yang hadir ketakutan, hingga mereka tidak berani berbicara. Rong Lei dan Yu Gang mendengar suara itu dan berlari keluar. Ketika mereka melihat Lu Dahai dipukuli, mereka mengumpat dan bergegas menghampiri. Lalu Elrod dan Yamat datang dan mulai bertarung langsung dengan mereka. Meskipun kedua nelayan itu dalam kondisi fisik yang baik, mereka masih jauh kalah dibandingkan dengan petarung profesional. Terlebih lagi, para penyelundup itu membawa serta pembantu lainnya, dan pukulan serta tendangan pun menghujani mereka. Ketiga bersaudara itu dipukuli sedemikian rupa hingga mereka jatuh ke tanah seperti anjing mati. Kau berhenti berkelahi.
Beberapa orang tidak tahan lagi menontonnya dan dengan berani datang untuk menghalangi mereka. Jika kita terus bertarung, kita akan memberitahu orang-orang di atas kita. Setelah mendengar ini, Zaku berhenti. Dia melemparkan piring di tangannya ke tanah dan meludahi kepala Ludahai. Kemudian dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata kepada semua orang dengan sombong. Mulai hari ini, ketertiban di kabin ini akan ditegakkan kembali. Saya yang memutuskan di sini mulai sekarang. Kita harus makan makanannya terlebih dahulu saat makanan itu diantar setiap hari. Ingat, ini aturannya. Semua orang ketakutan dengan kekejaman yang baru saja dilakukan para penyelundup. Meski semua orang sangat marah di dalam, tak seorang pun ingin menonjol dan menjadi orang pertama yang bersuara saat ini. Zaku memberi isyarat kepada dua anak buahnya, yang segera berjalan mendekat dengan rakus, mengambil 2 tong makanan paling lezat dan membawanya pergi. Beberapa orang bersemangat melihat betapa kuatnya Zaku, dan merasa seolah-olah mereka juga memiliki kekuatan besar dan dapat mengendalikan orang lain di kabin sesuka hati. Jadi dia berjalan mendekat dan ingin mengambil lebih banyak makanan. Namun, Zaku menatapnya dengan dingin, memberi isyarat agar dia tidak melakukan itu. Pria itu mundur dengan marah. Namun hanya dalam 1 hari, mereka telah memanen lebih dari 2 kali lipat jumlah makanan biasanya dan akhirnya bisa makan lengkap. Zaku melangkah melewati Ludahai dan berjalan menuju kamar mereka dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ada lebih dari 100 orang di ruangan lain di sekitar, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah para penumpang gelap itu menghilang ke koridor, tidak seorang pun mengalihkan pandangan ke tong-tong makanan yang tersisa. Makanan yang sudah terbatas kini diambil alih oleh penyelundup, artinya makanan yang tersisa tidak cukup untuk dimakan. Di masa lalu, mereka semua memiliki semacam kesepahaman diam-diam dan tidak akan merebut makanan. Namun kali ini situasinya telah berubah. Jika kau cepat, kau akan mendapatkannya. Jika kau lambat, kau tidak akan mendapatkan apapun. Tidak ada seorang pun yang berani berjudi. Tidak tahu siapa yang memulainya pertama kali, tetapi hampir semua orang di ruangan itu bergegas menghabiskan makanan yang tersisa. Raungan, ratapan, dan kekerasan merajalela di seluruh koridor. Ludahai dan kedua temannya dipukuli hingga hampir pingsan. Pada akhirnya, beberapa teman nelayan merekalah yang mati-matian menarik mereka keluar dari kerumunan agar mereka tidak terinjak-injak sampai mati. Adapun orang-orang yang berada di ruangan lain, mereka tidak berani bertarung dengan Zaku yang kejam dan lainnya, tetapi mereka bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan makanan. Geng penyelundup. Tak seorang pun menyangka hari ini akan semulus itu. Lebih dari 20 orang di antaranya mengintimidasi lebih dari 100 orang lainnya. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika para penyelundup mengambil makanan terbaik dan memukuli orang-orang, bahkan tidak berani kentut. Zaku duduk di tempat tidur dan menyantap makanannya dengan suapan besar. Yang lainnya juga makan lengkap untuk pertama kalinya. Kepercayaan mereka terhadap Zaku tumbuh semakin dalam, dan mereka menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Zaku. Elrod datang sambil memegang mangkuk dan memuji Zaku. "Tuan Zaku, Anda sungguh hebat. Hanya mengandalkan aura Anda membuat yang lain ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak." Mendengar ini, Zaku mencibir penuh kemenangan, "Orang-orang itu semua domba. Selama kamu cukup kejam, mereka tidak akan punya keberanian untuk melawan." Ia mengangkat tinjunya dan berkata, "Untuk bertarung, Anda butuh keberanian dan otak. Tidak peduli seberapa besar kawanan domba itu, mereka tidak akan berani melawan saat bertemu singa. Mereka akan lari ke segala arah." Ratu menunggu singa selesai berburu, dan mereka senang karena mereka bukan mangsanya. Ratu melupakan bahaya dan dengan senang hati terus memakan rumput. Semua orang sangat mempercayainya. Mungkin mereka dapat memikirkannya secara jernih, tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Adiknya yang hendak mengambil lebih banyak makanan bertanya dengan bingung. "Karena kita sudah membuat mereka takut,
mengapa kita tidak mengambil semua makanannya? Kita bahkan menyisakan sebagian untuk mereka. Zaku memandang yang lainnya. Beberapa di antara mereka tampak sedang memikirkan sesuatu, seolah-olah mereka mengerti apa yang dilakukan Zaku. Namun sebagian besar orang menahan perutnya. Tampaknya makanan ini tidak mampu menggantikan rasa lapar yang sudah lama dirasakan. Kelaparan membuat mereka semua menginginkan lebih banyak makanan. Zaku menjelaskan, jangan dorong orang-orang rendahan itu ke jalan buntu. Bahkan orang-orang di geng kami biasanya memberi jalan keluar bagi orang lain. Kalau tidak, meskipun itu seekor domba, siapa tahu apa yang akan dilakukannya ketika ia dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Tapi, dia tertawa sinis, selama aku memberi mereka sedikit harapan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan punya keberanian untuk melawanku. Orang-orang di sekelilingnya tampak seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Tuan Zaku, Anda sungguh hebat. Dengan Anda di sini, kita tidak perlu khawatir lagi tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Kami beruntung memiliki pria hebat seperti Anda untuk memimpin kami. Zaku duduk bersila di tempat tidur, menikmati sanjungan dari orang-orang di sekitarnya. Kita tidak bisa terlalu ceroboh. Setidaknya masih ada unsur ki yang tidak stabil. Matanya perlahan melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat melalui dek dan melihat kabin tengah dan atas di atasnya. Angkatan bersenjata di atas adalah sesuatu yang tidak dapat kita provokasi saat ini. Cobalah untuk tidak membuat keributan besar. Jika kau bisa menghindari membunuh seseorang, lakukan itu. Dengan cara ini kita bisa mencapai sisi lain dengan selamat dan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Segala yang dilakukannya sebenarnya adalah pertaruhan. Taruhannya adalah Zhang Yi tidak akan peduli dengan perkelahian kecil di bawah ini. Dalam hal menilai orang, Zaku masih sangat akurat. Zhang Yi mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap orang-orang di perahu dari awal hingga akhir. Kecuali situasinya menjadi tidak terkendali dan membuat Zhang Yi marah, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati orang-orang di kabin bawah. Semuanya tergantung pada takdir. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencobanya. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup dahsyat, orang lain bisa takut pada kita. Tepat setelah itu, Bab 838-843, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah sakit gigi Cho. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.